Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil proses kami, yaitu menggerakkan kecepatan motor DC menggunakan kontrol PID. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri dulu. Saya Cikal Adayu Caksono dengan 3 digit terakhir 054. Saya Martin Maulana dengan 3 digit yang terakhir 033. Saya menjadi Sambil Fatih dengan digit yang terakhir 052. Berikut simak video pembahasannya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja blok atau komponen yang digunakan dalam menyusun rangkaian ini dan bagaimana rangkaian itu bisa disusun. Oke, yang pertama kita bisa cari blok konstan, bisa dicari lewat library browser, juga bisa dicari dengan mengklik 2 kali. Konstan. Lalu cari blok sum atau summary. Selanjutnya blok PID. Controller. Lalu ada blok transfer function ya. Selanjutnya ada blok scope. Terus yang terakhir ada blok PWM. Oke. Jika bloknya sudah terkumpul, berikut adalah cara merangkainya. Hubungkan konstan dengan summary, lalu summary ke PID, selanjutnya PID ke transfer function, lalu transfer function ke scope, lalu PWM juga ke transfer function. Blok PWM ini juga tersambung dengan blok summary. Oke. Ketika sudah jadi rangkaiannya, kita atur nilai konstannya, yaitu nilai max bit pada PWM, yaitu 255. Lalu karena Arduino yang kami gunakan itu berada di pin 6, PWM nya kita ubah juga. Oke. Selanjutnya adalah mengatur PID. Yang pertama, klik 2 kali blok PID, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya yaitu apply PID. Jika sudah, pencet atau tekan tune. Nah, tampilan akan seperti ini ketika nilai tune sudah ditekan. Nah, di sini kita bisa mengatur kecepatan responsi dan minimum overshoot dengan mengatur response time dan transient behavior. Kita misalkan seperti ini. Jika sudah, tekan update block. Nah, secara otomatis nilai PID akan terisi sendiri sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyambungkan antara PC dengan motor. Yang pertama, kita ke hardware setting, lalu kita menuju ke hardware implementation. Selanjutnya yaitu pilih board hardware. Di sini kami menggunakan board Arduino Mega 2560. Ketika sudah dipilih, kita ke target hardware resource. Pilih host board connection, lalu atur COM port. Di sini laptop yang kami pakai yaitu menggunakan COM 7. Ketika sudah, apply dan oke. Setelah mengatur hardware setting, satunya yaitu mengupload sistem ke motor, yaitu dengan cara tekan build and deploy, lalu tunggu hingga sistem tidak mengalami error.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas satu persatu apa yang ada di blok diagram tersebut. Yang pertama yaitu adalah set point, yang dimana nilai referensinya yaitu 256. Tapi di sini 255 dikarenakan dimulai dari 0 hingga 255 yang ingin dicapai oleh sistem tersebut. Itu adalah targetnya. Kemudian ada blok PID, yang dimana yaitu sebagai pengontrol PID untuk mengatur respon sistem berdasarkan kesalahannya, yang terdapat selisih antara nilai target dan aktualnya. Dan kemudian ada transfer function, yang dimana fungsinya transfer system yang merepresentasikan dinamika proses atau plan. Dan kemudian ada Arduino PWM yang dipergunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol yang berupa sinyal PWM. Dan ada loop feedback yang dimana memberikan umpan balik dari output sistem untuk dibandingkan dengan set point. Kemudian yang terakhir yaitu ada scope, yang dimana untuk memonitoring dan menampilkan sinyal dalam sistem kontrol tersebut. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan analisis dari sistem PID tersebut. Sistem PID ini dengan parameter P sama dengan 1,5, kemudian I-nya sama dengan 2, dan D-nya 0,1. Analisis tersebut menunjukkan respon yang cukup cepat dalam mencapai nilai referensi. Sebagaimana terlihat dari grafik, nilai proporsional yang cukup besar memberikan respon awal yang tajam, sehingga sistem merespon perubahan dengan cepat. Namun, kombinasi nilai P dan I menghasilkan sedikit overshoot, di mana keluaran melebihi nilai referensi sebelum akhirnya menurun kembali. Komponen integral berperan penting dalam menghilangkan error steady state. Namun, nilainya yang cukup besar juga memperpanjang waktu stabilisasi. Komponen derivatif D membantu meredam osilasi dan mengurangi perubahan tajam, sehingga sistem dapat mencapai kondisi stabil dengan lebih halus. Secara keseluruhan, parameter ini menghasilkan sistem yang responsif, dengan overshoot yang terkendali, dan waktu stabilisasi yang cukup baik. Namun, untuk mengurangi overshoot lebih lanjut, nilai P atau I dapat disesuaikan. Baik, berikut ini adalah hasil atau kondisi motor ketika sudah di running, dan ini adalah hasil PID yang sudah di-running secara utuh. Sekian pemaparan dari proyek kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.